Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada saat ini di dalam program motivasi dan inspirasi. Kiranya berkat anugerah daripada Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan selalu kepada kita, sesegar udara di hari ini. Dia ada, Dia bersama-sama dengan kita. Kiranya sukacita dan damai sejahtera melimpah dalam hidup kita semua. Kita mengambil tema pada pagi hari ini, yaitu bagi orang percaya Roh Kudus dimeteraikan. Kita orang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita ambil bacaan pada saat ini di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 14. Berbunyi demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Puji Tuhan. Kita semua orang yang percaya, baik sebagai hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat-jemaat Tuhan, kita percaya bahwa kehidupan kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita ketika kita mendengar tentang Injil, kemudian kita percaya, kita mulai berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh alami di mana Roh Kudus itu diam di dalam hidup kita. Seorang guru sekolah kita berkata bahwa dunia begitu gampang dan mudah masuk ke dalam gereja, tetapi gereja sangat sukar untuk masuk ke dalam dunia, dalam bentuk apapun. Kita semua tahu bahwa Roh Kudus diam di dalam hidup kita, memerintah dalam hidup kita, menjadi tuan rumah dalam hidup kita. Itu yang akan memungkinkan kita untuk terus berjalan menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Roh Kudus itu diberikan seluas-luasnya, bahkan kepada seluruh umat manusia. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa orang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan artinya diberi tanda khusus. Sebagai artian dari kita ini sudah diberikan tanda sebagai kepemilikan, ya, dari Tuhan sendiri. Kita adalah milik Tuhan. Karena kalau kita tahu bahwa kita adalah milik Tuhan, kita harus tahu membawa hidup kita sebagaimana milik Tuhan sendiri. Karena dunia melihat, dunia memperhatikan, dunia menilai, dan lewat hidup kita banyak orang yang boleh diselamatkan. Puji Tuhan, dimeteraikan memiliki juga pengertian di mana kita sudah diberikan tanda khusus sehingga kita aman, ya. Ada rasa aman di dalam hidup kita ini, tidak ada satu kuasa apapun yang coba-coba mau mengambil kita, merampas kita, mencuri semua apa yang dalam hidup kita. Seperti kita tahu bahwa Roh Kudus memiliki buah-buah, kasih, sukacita, dan seterusnya. Dan kita tahu di bagian akhir di dalam kitab Galatia itu, buah Roh Kudus itu adalah penguasaan diri. Mari kita bawa hidup kita untuk sanggup menguasai diri. Banyak hal yang bisa datang, baik itu godaan, cobaan yang membuat kita menjadi lemah atau mungkin membuat kita lupa. Biarlah kita sanggup menguasai diri dengan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Saudara, ketika Yosua masuk ke tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan, ada firman Tuhan yang datang kepada dia, yaitu bahwa Tuhan dengan kekuatannya akan senantiasa menyertai Yosua dimanapun dia ada. Dan kuasa itu kuat, teguh, tidak tergoncangkan. Dimanapun dia ada, dari awal sampai akhir hidupnya, Tuhan menyertai dengan semua kekuatan yang ada. Dan kita tahu bahwa dengan kekuatan daripada Tuhan, Yosua juga mengalami begitu banyak pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman itu juga yang akan
menjadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun ada banyak kesulitan, sekalipun juga ada banyak orang-orang yang ingin menghancurkan hidup Yosua, Yosua tetap teguh dan kuat karena firman Tuhan yang datang kepada dia, Tuhan akan menyertai dia dimanapun dia ada. Saudara, Roh Kudus menyertai kita di mana kita ada selalu. Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam hidup kita. Kita sudah memiliki tanda khusus di mana kita dalam milik Tuhan selama-lamanya. Dan firman Tuhan tadi kita baca bahwa Roh Kudus itu juga menjadi jaminan seperti uang muka, seperti panjar untuk kita mendapatkan seluruh semua apa yang menjadi janji-janji Tuhan sampai kepada penebusan kita yang Tuhan mau berikan kepada kita untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita untuk kita boleh semakin maju, semakin bersemangat di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kita adalah milik Tuhan untuk selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Terpuji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini kiranya boleh menguatkan kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.